Ya, selamat sore Sore-sore. Ya. warga Flores Timur dimanapun berada. Bahagia sekali sore hari ini saya berada di Kecamatan Solor Barat ya, Ritabang, dalam rangka meliput kegiatan Solor Fun Run. Saat ini saya sedang berada bersama Bapak Don Arakian. Selamat sore Pak. Oke, dan juga didampingi Bapak Rudi Tokan. Selamat sore. Ya, ini yang merupakan Spartan Entertainment ya, yang punya jasa untuk menyukseskan Solor Fun Run ini. Pak, boleh tahu Pak sedikit berkisah keberadaan Bapak di sini sebagai IO? Ya, terima kasih. Pada prinsipnya sebetulnya kami bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Flores Timur, terutama dalam rangka mendukung program kerjanya Pak Bupati terpilih Pak Anton Deli Pihen dan Pak Dinas Pendidikan, yang mana pada program 100 hari kerja, salah satu program yang ini dijadikan sebagai salah satu kick off untuk program-program selanjutnya, itu adalah Solor Fun Run. Saya kira kenapa Solor yang dipilih itu tentu ada filosofi yang terkandung di dalamnya gitu. Sehingga pemilihan Solor sebagai tempat penyelenggaraan event ini saya kira bukan asal sekedar ini, tapi tentu punya landasan filosofi yang itu sudah ada di dalam pikirannya Pak Bupati dan Pak Bupati. Ya. Kalau menurut Bapak program ini merupakan salah satu program 100 hari ya. Dan ini bagaimana Bapak menilai program Solor Fun Run ini di bawah kepemimpinan terbaru? Ya, saya kira sebagai salah satu spirit menjadikan event ini sebagai titik tolak berangkat dari program-program beliau selanjutnya untuk 5 tahun mendatang. Saya kira ini menarik dan patut kita dukung, dan kenapa kami juga senang karena memilihnya di Solor, yang mana kita tahu kalau dalam konteks juga antropologi sosial masyarakat kita di Flores Timur, bagaimana posisi masyarakat Solor itu seperti apa, sehingga pemilihan di Solor untuk menjadi tempat penyelenggaraan event ini saya kira bukan asal sekedar memilih. Bapak berdua ini kalau saya melihat dari nama, nampaknya ini asli Flores Timur juga ya Pak? Iya. Oke, luar biasa nih. Ini bagaimana perasaan Bapak berdua ketika berusaha di bidang jasa ini, bahkan dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur ya? Bagaimana perasaan Bapak? Ya, kalau saya happy saja kan, hari ini kita urus fun ya, yang bergembira, dan kita ajak semua masyarakat untuk bergembira di tempat ini. Memang tidak hanya sekedar kita menciptakan kegembiraan, tetapi ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Dor, ini kita menciptakan satu pemicu sebenarnya. Ada sebuah tools besar yang diciptakan oleh pemerintah daerah untuk memicu perkembangan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Orang pasti menganggap ini sebagai suatu hal yang biasa-biasa saja, tetapi hari ini menjadi dinamik yang luar biasa besarnya untuk kita mengabarkan kepada seluruh penjuru dunia bahwa Solor juga punya sesuatu yang luar biasa. Solor tidak hanya sekedar sebuah nama, tetapi Solor punya historikal yang sudah sangat luar biasa. Ternyata di sini ada sebuah sejarah panjang yang luar biasa. Keindahan alamnya juga luar biasa yang unik sekali. Saya bangga sebagai orang Flores Timur, sebagai orang Aranara, dan hari ini saya bergembira di Solor. Kami tidak hanya sekedar bekerja untuk sebagai rekanan pemerintah daerah, tetapi kami datang membawa kami punya hati. Kami mengerti apa yang diinginkan oleh Pak Bupati, mendorong pariwisata ini karena kita punya potensi yang luar biasa. Dan Solor salah satu destinasi yang sebenarnya sebagai destinasi pariwisata dunia. Nah, kalau kita mau jujur, kita lihat ini pemandangan segala macam. Pak Don, Pak Rudi boleh tahu nih kira-kira seperti apa mekanisme
sampai usaha Bapak di bidang jasa ini? Itu soal birokrasi ya. Jadi mekanisme itu tentu melalui tahapan-tahapan yang sudah ada regulasinya. Sebagai penyedia jasa memang ini tidak bisa diabaikan proses itu. Nah, saya kira itu proses normal yang sudah dilalui oleh kami dan dinas terkait dalam hal ini dinas pertanian. Kira-kira target apa nih yang mau dicapai? Apa ya soal mekanisme tadi Ya. kita target pemerintah Pemda yang dikasih kita itu 1.000 orang. Nah, pendaftaran kita secara online itu mencapai 964 orang. Kita tutup H-3 karena diikuti juga dengan pendaftaran secara online. Jadi animo orang memang luar biasa. Tetapi tidak juga kita abaikan bahwa beberapa hari belakangan ini juga kita terdampak ke erupsi gunung Ilelebetobi, sehingga juga memberikan dampak pada kehadiran peserta juga. Ya. Kita perlu realistis untuk itu, dan juga di tempat ini kami sebagai penyedia jasa event organizer, kami menyampaikan turut berduka cita, ya, berbelasungkawa, turut memberikan empati yang besar buat kondisi Flores Timur yang saat ini sementara terdampak erupsi. Hari ini kita happy ya, Ibu juga happy kan? Siap. Tentu menyelenggarakan satu kegiatan atau event besar ini tidak mudah, Pak. Ini banyak faktor pendukung yang perlu disiapkan. Ini seperti apa, Pak? Baik dari sisi personilnya, peralatan, perlengkapan, fasilitas. Ini pengalaman pertama. Kita event di pulau, menyeberangi pulau dari satu pulau ke pulau yang lain, ini baru pertama. Ya. Memang ya punya kesulitan tertentu gitu. Sehingga kami harus sampaikan secara jujur juga bahwa ini belum maksimal yang dilakukan. Tetapi secara portofolio kami menyelenggarakan juga event besar. Event nasional kami pernah menyelenggarakan Vesparani Nasional, kami yang sebagai event organisernya. Porprov ya, Pekan Olahraga Provinsi juga kami sebagai event organisernya. Kehadiran Pak Prabowo pertama kali di NTT juga kita yang sebagai dipercayakan sebagai anak festival. Kemarin terakhir di Antik, anak NTT Kreatif Festival di Kupang, Dan kami ingin datang juga banyak teman-teman yang komunitas kreatif di sini yang ada di Flores Timur. Sebenarnya tidak mengabaikan juga teman-teman yang ada di sini. Kita sebenarnya membangun daerah secara kolaborasi. Jadi jangan kurang hati kalau kami tinggal di Kupang lalu datang sebagai penyedia jasa di Flores Timur, kepada teman-teman penyedia jasa di sini kami sampaikan kalian jangan berkurang hati. Kita bisa berkolaborasi membangun mimpi kita bersama di Flores Timur sebagai anak Pulau Tanah. Mantap. Terakhir Pak, apa yang menjadi himbauan atau harapan untuk pemerintah dan juga warga masyarakat? Ya, pertama tentu sebagai penyelenggara kita berharap saudara-saudara kita yang ikut dalam event ini berpartisipasi secara baik, aktif, dan mengikuti seluruh tata cara yang sudah disampaikan oleh tim penyelenggara. Dan yang paling penting, kabarkan ini kepada seluruh masyarakat dunia bahwa Solor itu ada sesuatu. Solor yang dulu kita kenal, sekarang kita ingin blow up kembali sebagaimana Solor yang dikenal di era yang zaman Portugis memilih untuk membangun salah satu benteng di Solor ini. Okay. Kemudian yang harapan kami untuk warga masyarakat Solor, jadikan event ini sebagai semacam trigger untuk bisa ikut bersama dengan saudara-saudara kita di Flores Darat, Darat untuk membangun mimpi bersama menuju Flores Timur ya. Mungkin ada tambahan Pak Rudi?
Solor Hidden Paradise ya. Ya, satu wilayah pariwisata yang sebenarnya punya spot wisata yang luar biasa, tetapi mungkin selama ini belum diekspor. Solor seperti kata Pak Bupati, dia tidak tinggi seperti Indramayu, tetapi tidak pendek juga seperti Rosa. Siap. Itu menurut Pak Bupati. Oke. Tapi ya kami sudah menikmati hampir beberapa minggu kami ada di sini. Sungguh sangat luar biasa Solor. Solor is the best. Oke, terima kasih Bapak berdua ya, salam sukses.